Hello student, how are you today? I hope you're in a good situation at home with your family. Welcome back again in my channel for English material and past. Today, we are going to learn some of tenses. Okay? Pada video kali ini, kita akan belajar materi yang masih berhubungan dengan tenses, yaitu future continuous tense. Jadi, future continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa yang akan datang dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah kejadian-kejadian ini digambarkan dengan tenses ini memiliki durasi waktu, tidak berhenti pada saat itu saja. Oke, kita akan lihat contoh. Contoh yang pertama ini, I will arrive at 10 a.m. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat simple future tense. Kenapa? Kata arrive atau datang itu hanya sekali saja, titik. Ya, kita anggap selesai. Tidak ada durasi waktu yang cukup panjang dari kata kerja tersebut. Ya, namanya juga ketika kita mengatakan I will arrive at 10 a.m. berarti itu sudah menyatakan tiba. Jadi saya akan tiba jam 10 di titik. Kemudian namun ya, ketika kamu dan temanmu sudah bertemu dan kalian belajar bersama, kita bisa menggunakan future continuous tense karena belajar merupakan proses atau kegiatan yang mempunyai durasi waktu tertentu. Di sini, we will be studying. Jadi, kata study itu merupakan sebuah proses, kata kerja yang menyatakan proses. Jadi tidak mungkin berhenti sampai saat itu saja. Jadi studying itu proses. Ya. Nah, proses ini kita sebut dengan future continuous tense karena ada durasi waktu. Bagaimana form dari bentuk positif future continuous tense? Ya. Kita lihat di sini ada rumus kalimat positifnya seperti subject plus will be plus verb ing. Seperti contoh, Johnny will be staying with his mother for a month. Di sini maksudnya adalah Johnny akan tinggal dengan ibunya ya selama sebulan. Berarti durasi dia akan tinggal itu sebulan. Ya. Yang kedua, rumus kalimat negatif. Jadi subject plus will plus not plus be plus verb ing. Jadi kita hanya menambahkan not di antara will dan be. Jadi verb tetap ditambahkan dengan ing. Ya, kita lihat contoh. Johnny will not be staying with his mother for a month. Ya. Johnny tidak akan tinggal dengan ibunya selama sebulan. Atau kita akan bisa membuat kalimat yang lain ya, yang agak sedikit berbeda tapi dengan arti yang sama. Ya. Jika kalian lihat perbedaannya ada pada Johnny won't be staying with his mother for a month. Nah, ketika will not itu bisa disingkat menjadi won't. Ya. Dan ini artinya sama. Yang membedakan hanya will not disingkat menjadi won't. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, rumus kalimat yang interrogatif atau bentuk tanya. Seperti sebelumnya itu
will itu akan selalu dibawa ke depan, ya, plus subject plus be plus verb ing. Nah, contohnya, will Johnny be staying with his mother for a month? Nah, di sini ada tanda tanya. Will Johnny be staying with his mother for a month? Apakah Johnny akan tinggal dengan ibunya selama sebulan? Ya. Nah, ini memunculkan jawaban singkat. Yes, he will, atau no, he will not. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai rumus future continuous tense. Nah, sekarang kita lihat kapan kita menggunakan future continuous tense tersebut. Ya, penggunaan yang pertama untuk memproyeksikan atau merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Ya, ini yang ada durasi waktunya ya. Next week, I will be sunbathing in Lombok. Artinya di sini adalah minggu depan saya akan berjemur di Lombok. Berjemur ini memerlukan proses, jadi ada durasi waktu, ya. Kemudian penggunaan yang kedua untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Ya, contohnya, he'll be coming to the party. I expect. Ya, saya atau dia akan datang ke pesta. Ya, itu harapan saya. Oke, ini prediksi. I guess you will be feeling thirsty after walking in the sun. Saya menebak kamu akan merasa kehausan setelah bekerja di bawah sinar matahari. Ya, ini adalah prediksi atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Ya, prediksi atau perkiraan saja. Kemudian penggunaan yang ketiga, pada bentuk interrogatif, tenses ini dapat digunakan untuk menanyakan hal dengan sopan, ya, informasi yang mengenai kejadian di masa yang akan datang. Ya, tentunya dengan sopan. Misalnya, will Jason be coming with us? Apakah Jason akan datang dengan kita? Yep. Will I be sleeping in this room? Akankah saya tidur di ruangan ini? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan informasi, ya. Kemudian penggunaan yang keempat untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung dengan durasi tertentu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, when he is in Australia, he will be staying with friends. Ketika dia berada di Australia, dia akan tinggal dengan teman-temannya. Nah, ini adalah durasi waktu ketika dia berada di Australia dan dia akan tinggal dengan teman-temannya. Yang kedua, I'll be eating with Jane this evening, so I can tell her. Saya akan makan dengan Jane ya sore ini, jadi saya akan memberitahunya. Oke. Kemudian penggunaan yang kelima, jika ditambahkan dengan kata still, ya, tenses ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang dan kita berharap akan terus berlangsung di masa yang akan datang. In an hour, I'll still be jogging with Sarah. Nah, ini contoh yang pertama. Ya, selama sejam ke depan,
saya akan berolahraga atau jogging dengan Sarah. Jadi dari sekarang sampai sejam ke depan, dia melakukan olahraga dengan Sarah. Kemudian, tomorrow, he'll still be suffering from his cold. Ya, besok dia masih menderita, ya akan masih menderita pilek, ya. Ya, artinya sekarang dia masih sedang pilek dan kemudian kemungkinan besok dia mati. Ya, ini penggunaan yang kelima. Oke. Nah, demikian tadi rumus dan penggunaan serta contoh yang diberikan pada masing-masing rumus serta penggunaan dalam future continuous tense. Oke. Selanjutnya, kalian simak dengan baik tugas yang ada di Google Classroom atau di Google Form. Thank you for your attention and have a nice day.